Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang interval. Dan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Ayunita sebagai moderator, kedua Dirvan, dan ketiga Juni. Baiklah, kita akan langsung ke materi, yaitu yang pertama, definisi interval. Relasi urutan pada himpunan R membentuk kumpulan himpunan bagian yang disebut interval. Jadi, interval merupakan sekumpulan bilangan pada himpunan R yang selalu berurutan. Jika A, B, anggota bilangan real memenuhi A kurang dari B, maka interval terbuka atau open interval yang ditentukan oleh A dan B adalah himpunan. Nah, bisa dilihat dari slide itu ada notasi untuk himpunan terbuka, yaitu dalam kurung A, B sama dengan X anggota bilangan real di mana A kurang dari X kurang dari B. Dan titik A dan B disebut titik ujung interval, dan pada interval terbuka titik ujung tidak termasuk. Yang kedua, jika A, B anggota bilangan real memenuhi A kurang dari B, maka interval tertutup atau closed interval yang ditentukan oleh A dan B adalah himpunan. Untuk notasinya yaitu A, B sama dengan X anggota bilangan real di mana A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Jadi untuk perbedaan antara interval terbuka dengan interval tertutup yaitu bisa kita lihat perbedaannya, yaitu menggunakan tanda kurung biasa itu adalah interval terbuka, sementara yang menggunakan tanda kurung siku itu adalah interval tertutup. Selanjutnya, untuk perbedaan kedua tersebut yaitu menggunakan tanda kurang dari. Kalau misalnya interval terbuka dia menggunakan kurang tanda dari. Terus kalau misalnya interval tertutup, dia menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Bisa dilihat perbedaannya pada slide. Nah, untuk yang ketiga, interval setengah terbuka atau setengah tertutup ditunjukkan oleh A dan B. Bisa dilihat notasi yang di slide dengan titik ujung A termasuk dalam interval atau titik ujung B termasuk dalam interval. Jadi notasinya itu yang pertama itu siku A, B tertutup dengan kurung interval terbuka sama dengan X anggota bilangan real di mana A kurang dari X kurang dari sama dengan B, atau A, B tutup kurung siku sama dengan X anggota bilangan real di mana A kurang dari sama dengan B, A kurang dari sama dengan X kurang dari B. Masing-masing 4 interval tersebut terbatas atau bounded dan memiliki panjang yang ditentukan oleh B dikurangi A. Jika A sama dengan B, maka interval terbuka merupakan himpunan kosong. Dia himpunan kosong karena memiliki nilai elemen yang sama, sehingga himpunannya itu memiliki 0 atau himpunan itu termasuk himpunan kosong. Terus yang jika A, B, maka interval tertutup adalah himpunan dengan elemen tunggal, yaitu di sini dia memuat satu elemen tunggal yaitu A. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis interval atau unbounded interval dengan sumber tak terbatas yaitu tak hingga. Untuk jenis yang pertama yaitu infinite open interval atau interval terbuka tak hingga adalah himpunan dengan bentuk dalam kurung A, tak hingga sama dengan X anggota bilangan real di mana X lebih besar daripada A. Jadi semua elemen yang termuat di dalam interval tersebut itu lebih daripada A. Untuk yang nomor 2, infinite open interval atau interval terbuka tak hingga adalah himpunan dengan bentuk dalam kurung minus tak hingga, B sama dengan X anggota bilangan R di mana X kurang dari B.
Jadi semua elemen yang termuat di dalam interval tersebut itu kurang dari B. Untuk yang nomor 3, infinite closed interval atau interval tertutup tak hingga adalah himpunan dengan bentuk di sini ada sedikit perbedaan, yaitu di kurung siku. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa ini adalah interval tertutup, sementara yang di bagian kanannya itu terbuka. Jadi dalam di sini menunjukkan bahwa ditutup karena menggunakan tanda siku. Koma tak hingga sama dengan X anggota bilangan R di mana A kurang dari sama dengan X. Berarti semua elemen yang lebih besar daripada sama dengan A, maka titik itu akan ikut di dalam interval. Untuk yang nomor 4, infinite closed interval atau interval tertutup tak hingga adalah himpunan dengan bentuk. Jadi yang nomor 4 ini berbanding terbalik dengan nomor 3, yaitu di sini sebelah sisi kirinya dia menggunakan interval terbuka, yaitu minus tak hingga, koma B sama dengan X anggota bilangan real di mana X kurang dari sama dengan B. Berarti semua elemen yang kurang dari sama dengan B, maka B ikut di dalam interval tetapi nilainya kurang dari B dan seterusnya sampai tak hingga. Selanjutnya, untuk menunjukkan seluruh himpunan R atau infinite tak hingga dapat ditulis sebagai berikut. Dalam kurung minus tak hingga, koma tak hingga sama dengan R. Dalam hal ini tidak ada ujung pada minus tak hingga, koma tak hingga sama dengan R. Oke, saya lanjut. Karakterisasi interval. Jika terdapat dua titik X dan Y dengan X kurang dari Y, X dan Y berada pada interval I, maka interval X, Y termuat di interval I. Nah, teorema 2.5.1 teorema karakterisasi. Jika S himpunan bagian R, di mana S memuat paling sedikit dua titik dan memiliki sifat sebagai berikut. Jika X, Y elemen S dan X kurang dari Y, maka X, Y irisan S, maka C suatu interval. Dapat kita buktikan. Perhatikan ada 4 kasus yang harus diperhatikan, yaitu 1. S terbatas. 2. S terbatas ke atas, tidak terbatas ke bawah. Ketiga, S terbatas ke bawah, tidak terbatas ke atas. 4. S tidak terbatas ke atas maupun tidak terbatas ke bawah. Saya lanjut lagi. Interval bersarang. Barisan interval IN, N elemen N disebut interval bersarang jika I1 superset I2 superset seterusnya sampai ke superset I1 superset I N plus 1 superset bla 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 dan seterusnya, itu adalah irisan dari interval bersarang, tidak selalu ada. Nah, misalnya irisan Gn sama dengan 0,1 per N. Nah, maka untuk N elemen N, I1 superset IN plus 1 sehingga barisan intervalnya bersarang.
Pada contoh ini, 0 berada pada semua interval I1 dan dengan sifat Archimedes dapat ditunjukkan bahwa 0 merupakan titik yang termuat di semua interval. Nah, kita bisa lihat sifat interval bersarang. Jika IN sama dengan AN, BN, N elemen N adalah barisan interval tertutup bersarang. Nah, maka ada suatu bilangan C elemen sedemikian sehingga C elemen IN untuk semua N elemen N. Dan kita lanjut ke teorema. Jika IN sama dengan AN, BN, N elemen N adalah barisan bersarang tertutup sehingga interval terbatas sehingga panjang BN minus AN di IN memenuhi interval dalam kurung BN min AN, N elemen N sama dengan 0. Maka bilangan Z memuat IN semua untuk semua dan tunggal. Selanjutnya kita masuk ke kasus pertama. Misalkan A infimum S atau disebut A batas bawah terbesar himpunan S dan B supremum S atau disebut batas atas terkecil himpunan S. Maka S subset interval tertutup A dan B, dan akan ditunjukkan bahwa interval terbuka A dan B subset himpunan S jika A kurang Z kurang B, maka Z bukan batas bawah S, sehingga ada X elemen himpunan S dengan X kurang Z. Maksudnya adalah masih ada nilai lain kurang dari Z sehingga menyebabkan Z bukan batas bawah. Perhatikan bahwa Z bukan batas atas S sehingga ada Y elemen S dengan Z kurang Y. Maksudnya Z juga bukan batas atas karena masih ada bilangan lain yang lebih besar. Karena Z bukan elemen di interval terbuka A dan B, disimpulkan bahwa interval terbuka A dan B subset himpunan S. Sekarang, jika A elemen himpunan S dan B elemen himpunan S, maka S interval tertutup A dan B. Mengapa? Karena jika A bukan elemen himpunan S dan B bukan elemen himpunan S, maka S interval terbuka A dan B. Sehingga kemungkinan yang paling sesuai adalah S interval terbuka A dan B atau S interval tertutup A dan B. Jadi sini kemungkinannya itu ada dua. Kita lanjut ke kasus kedua. Misalkan B supremum S, maka S subset buka kurung biasa negatif tak hingga, B tutup kurung siku, dan akan ditunjukkan bahwa buka kurung biasa negatif tak hingga, B tutup kurung siku subset S jika Z kurang B, maka ada X, Y elemen himpunan S sedemikian sehingga Z elemen tutup kurung X dan Y subset S. Mengapa? Dengan demikian buka kurung negatif tak hingga, B tutup kurung siku subset himpunan S. Jika B elemen himpunan S, maka S buka kurung negatif tak hingga, B tutup kurung siku, dan jika B elemen S, maka S buka kurung negatif tak hingga, B tutup kurung siku. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan panjang garis bilangan berikut. Interval terbuka negatif 15,20. Penyelesaiannya 20 kurang negatif 15 sama dengan 35. Jadi panjang intervalnya itu adalah 35. Contoh kedua, representasikan interval berikut ke dalam garis bilangan. A buka kurung siku 8, tak hingga tutup kurung biasa.
Penyelesaiannya adalah kita buat dulu garis bilangannya, lalu kita buat titik penuh angka 8, lalu karena di sini tak hingganya positif, jadi garisnya ke kanan. Jadi kita buat garis lalu kita absirkan. Kemudian B, interval terbuka negatif 15,20. Jadi kita buat garis dulu, lalu buat titik kosong, negatif 15-nya sebelah kiri, lalu titik kosong 20-nya sebelah kanan. Kita buat garis lalu kita absirkan. Kemudian kita masuk ke contoh ketiga. Tuliskan notasi interval dari garis bilangan yang diarsir di bawah ini dan tentukan jenis interval tersebut. Penyelesaiannya dari gambar berikut. Kita tentukan intervalnya. Intervalnya itu yaitu negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Jadi X-nya itu berada di antara min 1 dan 5. Lalu kita tentukan jenis intervalnya. Karena di sini ada notasi kurang dari sama dengan, jadi jenisnya itu adalah interval tertutup. Sekian dari presentasi materi kami. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.